Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu bersabda, tuftahu abwabul jannati yaumal itsnain wa yaumal khamis. Dibukakan pintu-pintu surga setiap hari Senin dan hari Kamis. Fayughfaru likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'a. Maka setiap hamba yang tidak berbuat syirik sama sekali diberi ampunan pada hari Senin dan pada hari Kamis. Illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahna. Kecuali seseorang yang lagi ribut dengan saudaranya. Fayuqal, maka dikatakan, anziru hadaini, tundalah ampunan bagi kedua orang ini hatta yastaliha, sampai keduanya damai. Anziru hadaini hatta yastaliha, tunda ampunan bagi kedua orang ini sampai mereka damai. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, tu'radul a'malu fi kulli yaumi khamis wa itsnain. Amal-amal diangkat setiap hari Kamis dan setiap hari Senin. Tapi hadis ini, hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, menjelaskan tentang keutamaan orang yang tidak berbuat syirik sama sekali. Orang yang tidak berbuat syirik sama sekali, dia bersihkan hatinya dari segala bentuk kesyirikan. Lisannya tidak berkata-kata syirik. Amalannya tidak berkata syirik. Hatinya juga tidak syirik. Sehingga lisan, hati dan perbuatan anggota tubuhnya bersih dari kesyirikan. Maka orang ini setiap hari Senin, hari Kamis dapat bonus ampunan. Karena terhindar dari maksiat susah. Siapa sih di antara kita tidak maksiat? Kita pasti bermaksiat. Bahkan mungkin tiap hari bermaksiat. Apalagi zaman sekarang. Hampir setiap hari kita bermaksiat. Apalagi dengan bergulirnya berbagai macam berita di medsos, maka kita ikut nimbrung, kita ikut akhirnya tanpa sadar kita terjerumus dalam apa? Maksiat. Termasuk melihat wanita-wanita di medsos misalnya yang terbuka auratnya, maksiat. Tapi jika seorang tidak berbuat syirik, bersihkan hatinya, lisannya dan tubuhnya dari syirik, maka dia akan dapat bonus ampunan sepekan 2 kali. Hari Senin, hari Kamis. Lisannya tidak pernah mengucapkan kata-kata syirik, seperti mengatakan kalau bukan karena kamu, ini perkataan syirik. Atau bukan kalau perkataan masya Allah wa syi'ta, karena kehendak Allah dan kehendakmu, ini juga kata-kata syirik. Tidak pernah bersumpah dengan nama selain Allah, tidak pernah demi Nabi, demi Ka'bah, tidak pernah. Selalu kalau dia bersumpah demi Allah. Lisannya tidak pernah mengatakan jika alam semesta berkehendak. Alam semesta yang ciptakan ada atau tidak? Ada. Tidak pernah mengucapkan kata-kata yang menunjukkan lafal-lafal syirik, ya. Tidak pernah mengucapkan selamat hari lahir Tuhan, tidak pernah. Tidak pernah mengucapkan selamat hari lahir apa? Tuhan. Lisannya dia jaga dari kesyirikan. Hatinya pun dia jaga dari kesyirikan. Dia senantiasa bertawakal kepada Allah, tidak bertawakal kepada selain Allah. Dia bekerja sama bosnya, tapi tawakalnya bukan kepada bosnya, tawakalnya kepada Allah. Dia berobat kepada dokter, dia tahu dokter sebab kesembuhan, tapi tawakalnya bukan kepada dokter, tawakalnya kepada siapa? Allah. Selalu tawakal kepada Allah. Hatinya dia bersihkan dari kesyirikan. Karena bertawakal kepada manusia syirik kecil. Dia tidak riya. Kalau dia melakukan ibadah maka bukan untuk dipamerkan. Kalau dia melakukan kebaikan dia tidak menanti sanjungan orang. Dia bersihkan hatinya. Kapan terbetik dalam hatinya mencari sanjungan orang, segera dia bilang a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an Allahumma astaghfiruka lima la a'lamu. Dia berlindung kepada Allah dari hal tersebut. Maka dia jaga hatinya, jangan sampai dia terkena penyakit riya, jangan sampai terkena penyakit ujub, yang itu merupakan bentuk-bentuk kesyirikan. Jangan sampai bertawakal kepada selain Allah. Kemudian anggota tubuhnya pun dia jaga dari kesyirikan. Jangan sampai dia menyembelih kepada selain Allah, jangan sampai dia berdoa kepada selain Allah, jangan sampai dia, intinya dia berusaha tidak syirik sama sekali. Tidak percaya kepada tatayur, pamali-pamali, tidak percaya kepada khurafat. Orang seperti ini dapat bonus ampunan setiap Senin, setiap apa? Kamis. Syaratnya dia harus bersih dari kesyirikan. Ini berat tapi perjuangan. Taib. Nabi mengatakan, tuftahu abwabul jannah yaumul itsnain wal khamis. Pintu-pintu surga terbuka, dan akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya surga sudah ada, neraka juga sudah ada. Dan pintu-pintu surga terkadang dibuka ada momen-momen tertentu. Seperti ketika bulan Ramadan.
Tuftahu abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga. Di antara momen setiap hari Senin, hari Kamis, karena ada amalan-amalan yang akan diangkat. Tuftahu abwabul jannah yaumul itsnin wal khamis, dibukakan pintu-pintu surga. Di antaranya untuk memberi bonus ampunan kepada orang yang tidak berbuat syirik sama sekali. Maka berbahagialah orang yang bertauhid, maka dia dapat bonus ampunan setiap Senin dan setiap Kamis, di mana pintu-pintu surga terbuka, maka turunlah ampunan baginya. Dan kita ini yang buat kita jadi masalah di dunia maupun di alam barzah, apalagi di akhirat, karena dosa-dosa. Karena dosa-dosa. Makanya ketika dikatakan kepada Nabi, inna fulana qad matat wastarahat, ya Rasulullah, ada seorang ibu-ibu sudah meninggal dan dia sudah istirahat karena meninggal. Maka Nabi pun marah, faqadiban Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun marah. Nabi berkata, inna ma yastarihu man ghufira lahu. Yang istirahat itu kalau mati yang diampuni. Kalau dia mati tidak diampuni, tidak ada istirahat, malah menderita pada kehidupan berikutnya. Oleh karena yang bikin kita menderita itu adalah dosa-dosa. Menderita batin di dunia, hidup dalam kondisi ma'isyatan dhanka, dalam kehidupan yang sempit rasanya, meskipun mungkin rumah mewah, mobil mewah, jabatan tinggi, kehidupan sempit. Hati sempit. Kenapa maksiat? Belum di alam barzah, belum di hari akhirat. Nah, kalau kita bertauhid, maka dosa-dosa kita diampuni subhanallah sepekan 2 kali. Senin dan Kamis. Maka ini perlu perjuangan. Kita ngaji supaya kita benar-benar hati kita bersandar kepada Allah. Kita ngaji supaya kita bersihkan hati kita dari ingin dipuji dan disanjung. Maka jangan bikin perbuatan-perbuatan yang membuka pintu kita untuk dipuji. Pamer-pamer ibadah, pamer-pamer privasi kita. Kenapa kita pamer-pamer? Supaya dipuji. Kapan seorang menunggu pujian, itulah riya. Apa itu riya? Intidharu ats-tsana' minan nas. Menunggu pujian manusia, menunggu dilaikin, itu namanya ciri-ciri orang yang riya. Maka jangan buka celah-celah tersebut agar kita dapat bonus ampunan. Jangan terpedaya dengan sanjungan banyak orang. Ya kalau pamer amal kita, orang sanjung enggak? Sanjung banyak. Apa faedahnya? Enggak ada faedahnya. Enggak ada faedahnya. Hanya merugikan kita. Amal kita gugur, tidak dapat bonus ampunan dan dapat dosa. Taib. Tetapi meskipun sudah bertauhid kepada Allah, namun ternyata bermasalah sama saudaranya, bonus tersebut tidak jadi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahna. Kecuali seorang yang ada masalah permusuhan dengan saudaranya, bermusuhan sama kakaknya, bermusuhan sama adiknya. Kalau saudara di sini yang dimaksud adalah saudara kerabat. Kalau dimaksud saudara secara umum lebih parah lagi. Kalau dia ada temannya permusuhan, maka keduanya tidak diberi ampunan, bonus ampunan setiap hari Senin, hari Kamis. Maka dikatakan anziru hadaini, tundalah kedua orang ini, jangan dikasih ampunan setiap Senin dan Kamis hatta yastaliha, sampai keduanya damai. Subhanallah, rugi atau tidak rugi? Anziru hadaini, tundalah kedua orang ini, jangan diberi bonus ampunan setiap Senin dan Kamis hatta yastaliha, sampai mereka damai. Oleh karenanya ikhwan dan akhwat, sekarang ini kita periksa diri kita. Saya ada masalah sama siapa? Ibu sekarang pikir masing-masing. Saya ada masalah sama siapa? Ibu mikir. Ibu punya masalah enggak? Coba tes satu-satu. Sama suami ada masalah enggak? Oh banyak ternyata. Waduh, harus segera selesaikan. Percuma ngaji-ngaji tauhid tapi masalah enggak diampuni oleh Allah setiap Senin apa? Kamis. Baik. Ternyata suami enggak. Mana dia sudah maafin. Suami saya pemaaf. Saya sudah sering salah tapi dia maafin terus. Alhamdulillah. Baik. Lanjut, kakak adik. Ada enggak masalah sama kakak sama adik? Periksa coba sekarang. Ada enggak masalah sama kakak? Kakak pertama, kakak kedua, adik pertama, adik kedua. Coba lihat, ada masalah enggak? Kalau masalah segera selesaikan. Tapi luaskan lagi. Coba ada masalah enggak sama om, sama tante, sama bibi, sama paman? Coba cek ada enggak masalah. Ribut enggak? Boikot sudah lama enggak kunjung-kunjungan, sudah lama tidak telepon-teleponan, ada masalah, ribut. Gondong-gondongkan, saling menjatuhkan. Nah, ini masalah. Berarti kita enggak dapat bonus dong. Dapat bonus enggak dapat. Oh ternyata alhamdulillah lewat. Oh lewat tetangga, ada tangga lah, tetangga. Terus kawan-kawan ada enggak? Terus periksa. Kalau ada selesaikan sekarang. Insyaallah orang Indonesia itu pemaaf. Pemaaf atau tidak? Pemaaf. Buktinya kalau ada koruptor masuk penjara keluar dipilih lagi. Karena Indonesia memaafkan, mudah memaafkan.
Itu aja koruptor bisa dimaafkan, apalagi teman sendiri. Ya atau tidak? Ini siapa maafkan? Sangat mudah memaafkan. Baru kemarin dimaki-maki, kemudian jadi kawan lagi, mudah. Oleh karenanya jangan ragu-ragu kalau ada masalah, segera selesaikan. Sebelum kita mati, kita enggak pingin ada masalah di akhirat. Kita rugi bukan cuma di akhirat kita rugi, karena kita akan disidang sama dia. Bahkan di dunia pun kita tidak dapat bonus apa? Ampunan. Maka hidup ini cuma sebentar, tidak usah cari masalah. Kalau ada masalah segera selesaikan. Datang sama dia, insya Allah mudah. Telepon dia, nggak mau ketemu, datang kasih hadiah sekali, 2 kali, 3 kali, kirim kue. Insya Allah selesai. Indonesia pemaaf, luar biasa. Indonesia itu sangat apa? Pemaaf. Tadi buktinya banyak, saya sudah sampaikan. Oleh karenanya, seorang berusaha hidup ini tidak membuat masalah agar kehidupannya nyaman. Kalau ada masalah segera dia selesaikan. Jangan sampai dia rugi. Ya. Apalagi dalam satu hadis yang diperselisihkan Rasulullah SAW mengatakan, "Thalathatun la turfa'u lahum salatuhum fawqa ru'usihim shibran." Ada 3 orang yang salatnya tidak akan diangkat di atas kepalanya meskipun sejengkal, artinya tidak diterima. Kalau diterima kan amal itu diangkat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal 'amalu shalih yarfa'uh." Kepada Allah lah amal soleh, kalimat-kalimat yang baik diangkat dan amal soleh diangkat. Diterima berarti. Ini enggak, jangankan mau diterima, tetap aja di badan tidak bisa terangkat. La turfa'u lahum salatum fawqa ru'usihim shibran. Bahkan 1 jengkal pun tidak lewat amal soleh tersebut. Soalnya tidak terima. Di antaranya kata Nabi SAW, al-mutasariman, 2 orang yang saling memboikot. 2 orang yang saling apa? Memboikot. Mengerikan, rugi. Ribut, pergi sholat, saf pertama tidak diterima. Sudah sholat, saf pertama ternyata tidak diterima. Kenapa dia memboikot saudaranya tanpa hak? Oleh karena seorang harus cerdas, tahu bahwasanya hidup ini cuma sementara, maka jangan konyol, jangan goblok sehingga dia rugi sendiri. Lawan ego, kita ngalahkan ego kita karena Allah pahalanya besar. Hati lebih tentram. Allah beri kebahagiaan dunia sebelum akhirat. Dunia kalau kita maafin orang, kita lawan ego kita, hidup tentram, nyaman. Nyaman, mau apa-apa nyaman. Tapi kalau kita enggak maafin, repot. Mau ketemu dia enggak enak sama pakai apa enggak enak, sudah hidup selalu cari-cari kesalahan dia, nunggu-nunggu kesalahan dia. Kalau dia mati kita bahagia. Kalau dia terjungkal kita senang, kalau dia naik malah kita sengsara. Maka bersihkan hati kita.